Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan baik dan sehat ya di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 dan subtema 3, muatan pelajaran IPA. Disimak baik-baik ya videonya. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Menjelaskan gaya listrik dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Dua benda yang bermuatan listrik sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak. Dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. 1. Listrik statis. Listrik statis adalah muatan listrik pada suatu benda yang tidak mengalir. Hal ini dikarenakan muatan negatif tidak bergerak dalam benda tersebut. Listrik statis akan hilang ketika kedua benda tersebut sudah memiliki muatan yang sama. Oleh karena itu, kemunculan listrik statis hanya terjadi sementara. Berikut ini beberapa contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, potongan kertas yang ditarik penggaris ketika penggaris digosokkan ke rambut. Selanjutnya, helai rambut tertarik balon setelah balon digosokkan ke kain. Contoh berikutnya, fenomena petir yang terjadi ketika langit mendung. Yang kedua, listrik dinamis. Listrik dinamis adalah muatan listrik yang dapat bergerak. Energi listrik bergerak dari kutub positif menuju kutub negatif. Contohnya, baterai yang ada pada rangkaian listrik. Baterai memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Jika kutub positif dan kutub negatif dihubungkan dengan kabel, maka akan terjadi aliran listrik dinamis. Aliran listrik dinamis juga ada pada rangkaian listrik di rumah. Aliran listrik dapat dihentikan jika penghubung antar kutub diputus menggunakan saklar. Menjelaskan perubahan bentuk energi listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jika arus listrik bergerak melalui peralatan listrik, peralatan tersebut akan berfungsi. Energi listrik akan diubah menjadi energi lain sesuai dengan kegunaan peralatan listrik. Berikut beberapa perubahan energi listrik pada peralatan listrik. Yang pertama, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah blender. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati blender. Jika saklar pada blender dinyalakan, energi listrik yang masuk ke blender akan diubah menjadi energi gerak. Alat penghalus dalam blender akan bergerak menghaluskan bahan-bahan makanan. Energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya, bel listrik. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati bel listrik. Jika kabel bel listrik
dihubungkan ke sumber listrik, maka energi listrik akan masuk ke bel listrik dan diubah menjadi energi bunyi. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati lampu. Jika skala lampu ditekan, maka energi listrik yang masuk ke lampu akan diubah menjadi energi cahaya. Lampu akan menerangi ruangan. Yang keempat, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya yaitu pemanggang roti. Cara kerjanya, energi listrik mengalir dan melewati pemanggang roti. Jika tombol pada pemanggang roti ditekan, energi listrik akan memanaskan elemen pemanas pada pemanggang roti. Pemanggang roti akan melakukan fungsinya, yaitu memanggang roti. Perubahan bentuk energi listrik yang kelima, yaitu energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi. Contohnya adalah televisi. Cara kerjanya, energi listrik mengalir ke televisi. Jika tombol power pada televisi ditekan, energi listrik akan masuk ke dalam televisi dan diubah menjadi energi cahaya dan bunyi. Energi cahaya berupa gambar pada layar, dan energi bunyi berupa suara yang keluar dari pengeras suara pada televisi. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 7, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Menjelaskan gaya magnet dan gaya gravitasi. Pertama, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Benda tersebut misalnya besi, baja, dan nikel. Benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Benda tersebut misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Sifat-sifat magnet antara lain sebagai berikut. Yang pertama, magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi dan nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat daya tariknya. Sifat magnet yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda magnetik diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Benda-benda seperti kertas, kain, dan plastik yang tipis dapat ditembus oleh magnet. Sifat magnet yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di ujung kedua kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut medan magnet. Selanjutnya, berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua macam, yaitu magnet alam dan magnet buatan.
Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Selanjutnya, magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat manusia. Contohnya, magnet batang, magnet jarum, magnet tabung atau silinder, magnet berbentuk huruf U, dan magnet ladam. Ayo perhatikan gambar magnet berikut. Berikut adalah bentuk-bentuk dari magnet buatan. Ada magnet batang, magnet ladam, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet U. Contoh pemanfaatan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, magnet pada ujung gunting jahit yang berfungsi untuk mencari jarum. Kedua, magnet pada bel listrik yang berfungsi untuk menggerakkan pemukul lonceng. Tiga, magnet pada dinamo sepeda yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Keempat, magnet pada pintu kulkas yang berfungsi sebagai perekat pintu dengan badan kulkas. Selanjutnya, yang kelima, magnet pada kompas. Fungsinya untuk menunjukkan arah utara dan selatan. Gaya gravitasi. Gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa jatuhnya buah dari pohon terjadi karena gaya gravitasi bumi yang selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, maka semakin kecil gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak memengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran dan yang lainnya berbentuk gumpalan. Kedua kertas dijatuhkan bersama-sama. Kertas yang jatuh lebih dulu adalah yang berbentuk gumpalan. Hal ini karena luas permukaan gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan kertas lembaran, sehingga gesekan udara terhadap gumpalan kertas lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada kertas lembaran. Contoh pemanfaatan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, saat berjalan, gaya gravitasi bumi menarik berat tubuh kita. Kedua, gaya gravitasi bumi menarik semua benda di bumi, sehingga benda-benda tersebut tidak melayang. Ketiga, gaya gravitasi bumi menarik air jatuh ke bawah. Dan yang keempat, pada terjun payung, gaya gravitasi bumi menarik parasut jatuh ke tanah.
Gaya gravitasi bumi pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Menjelaskan gaya gesek dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Sebaliknya, makin kasar permukaan, maka gaya gesek semakin besar. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda tersebut. Gaya gesek ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Contoh gaya gesek yang menguntungkan antara lain alas sendal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Berikutnya, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda yang gunanya untuk memperlambat laju sepeda. Sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Berikutnya, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur, bertujuan agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Berikutnya, contoh gaya gesek yang merugikan antara lain pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Untuk mengurangi gesekan yang terjadi pada mesin, maka mesin diolesi pelumas. Contoh berikutnya, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan. Jika tidak dirawat, akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Contoh berikutnya, ban mobil, sepeda motor, atau sepeda. Jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Sekian materi hari ini, anak-anak jangan lupa belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.